konsep ta'aruf Islami. Setelah tahu definisi pernikahan itu apa, kemudian kita juga tahu tujuannya, sekarang kita mau melangkah, saya mau mulai cari pasangan nih. Bagaimana konsep ta'arufnya itu? Bagaimana supaya saya tahu pasangan saya? Umumnya kita di Indonesia dibahasakan ya, yang sering dinukil di masyarakat kita, tanpa pacaran tidak akan bisa kenal siapa calon pasangan. Ini salah ini, fatal sekali salahnya, gitu kan? Karena orang kalau pacaran banyak merekayasa keadaan. Berapa banyak orang menikah, pacaran 10 tahun, menikah 2 bulan cerai. Banyak terjadi. Baik Ustaz, kalau begitu bagaimana caranya saya bisa mengenal pasangan saya ini tanpa pacaran? Ada konsep agama. Lakukan dan kenali 3 poin. Tidak usah pacaran, 3 ini saja. Ini sudah rahasia umum dalam agama kita. Yang pertama, kenali fisiknya. Maksudnya adalah sabda Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasangan kalian. Kita disunnahkan melihat, dan simbolnya adalah wajah dan telapak tangan. Jadi makanya wanita boleh dilihat wajahnya dan telapak tangan. Ulama fikih, ini pendapat ulama yang mengatakan wajah itu adalah simbol dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan adalah simbol kemaluan sampai ke kaki. Itu sudah cukup memberikan gambaran. Dan ini semua sudah umum ya. Semua orang melakukan, yang beriman pada Allah melakukan masalah ini. Tidak butuh harus buka di lehernya ada tai lalat nggak, lihat betisnya, lihat pahanya, ini semua nggak ada dalam Islam. Yang ada cuma seperti itu. Kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu. Ibu-ibu juga bisa melihat laki-lakinya. Sesuatu yang menarik untuk kau melangkah menikah. Patokannya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Secara global, di dalam buku-buku fikih kita dijelaskan bahwasanya keluarga ayah itu akan menurunkan fisik kepada anak keturunan kita. Keluarga ayah si istri, keluarga ayah si suami. Bagaimana umumnya postur tubuh mereka, maka itulah postur tubuh anak-anak kita nanti. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia kulit putih, istrinya kulitnya putih. Begitu menikah, hamil, melahirkan yang keluar hitam kayak Afrika. Apa yang terjadi? Si suami bilang sama istrinya, kau selingkuh. Gak mungkin, saya putih, ini putih kok keluar hitam. Si istri bilang, demi Allah saya gak pernah disentuh sama orang lain kecuali kamu. Ini kalangan sahabat ya. Maka si suami pergi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta? Ditanya si laki-laki. Kata laki-laki itu, iya ada. Warna apa untahmu itu? Kau punya jantan sama betina? Iya ada. Warna apa induknya itu, jantan betina? Dia bilang warnanya coklat. Umumnya warna coklat kalau unta. Coklat kemerah-merahan. Lalu kata Nabi SAW, apakah unta betina dan jantan mempunyai anak-anak? Kata dia, iya. Apakah semua sama warnanya dengan orang tuanya? Kata dia, tidak. Bahkan ada yang warna hitam, ada yang warna coklat tua, ada yang coklat muda kulitnya, bulunya. Kata Nabi SAW, kenapa itu terjadi? Kata si badui ini, orang laki-laki ini, sahabat ini, mungkin tertarik jadi jalur nasabnya dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, begitu pula dengan anakmu ini. Dalam riwayat lain dikatakan, apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Maka dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Orang yang hitam tadi. Jadi dari jalur ayah itu bisa turun fisik. Jadi jalur ibu, ibunya suami atau ibunya istri, itu terwariskan karakter, sifat secara umum. Jadi kalau dasarnya keluarga ibu istri kita ini atau ibu suami kita ini pemabuk lah, foya-foya lah, hidupnya tidak benar, itu karakter umum keluarga itu, bisa terwariskan itu. Maka harus hati-hati melihat keluarga di sini, dan jumhur ulama sudah sepakat mengatakan kondisi keluarga ini sudah menjadi sunnatullah, sebuah sistem yang Allah ciptakan begitu. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Misal kalau kita lagi mau menikah dengan seseorang, boleh dalam Islam bertanya, tapi yang dihalalkan dalam agama tidak boleh berdua-duaan, namanya khalwat. Tapi boleh bertanya via SMS, via telepon, via WhatsApp,
via email, tanya. Misal pertanyaan sederhana, kamu kalau liburan weekend, kegiatannya apa? Misal ibu-ibu tanya, jawabannya si calon laki-laki ini, oh saya kalau weekend ke bar sama teman-teman saya. Oh saya ke karaoke nyanyi-nyanyi sampai jam 2. Oh saya duduk di pantai Ancol. Kira-kira sudah bisa nilai belum orang ini? Kalau laki-laki tanya, kamu kalau weekend kepada calon istri ngapain? Oh saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya kesini dan ke situ. Habisin waktu di mall, sudah bisa menilai. Kira-kira seperti apa nih? Secara lingkungan saja, ini secara umum ya. Hobi dia apa yang dia lakukan di waktu-waktu dia kosong. Setelah itu tanya secara khusus, kamu kerja di mana? Kalau dia bilang kerja di pabrik bir, kerja di pabrik rokok, kerja di mana, kita kan sudah bisa nilai pendapatannya halal atau enggak nih. Oh iya, saya buka butik. Oh saya usaha ini. Oh saya punya rumah makan misalnya. Jadi dia dari situ kita bisa mengetahui. Dan 3 poin ini sudah cukup. Sesuatu yang menarik dari fisik, patoknya adalah wajah dan telapak tangan. Umumnya keluarganya kita kenal karakternya. Si keluarga ibunya dan keluarga ayah adalah mewariskan fisik. Dan yang ketiga lingkungan dia. Dia kerja di mana, dia kuliah di mana, hobinya kalau pada saat waktu kosong kerjain apa saja. Cukup pertanyaan itu, nggak usah lama-lama. Makanya para sahabat itu, kalau mereka mau menikah, mereka hanya mengambil globalnya 3 poin ini. Dan mereka tidak pakai ditunda. Setelah tahu, langsung melamar, langsung menikah pada saat itu. Segera, tidak ada sesuatu yang berat dalam pernikahan. Karena itu seperti sebuah ibadah, tidak mungkin ditunda. Ini konsep ta'arufnya. Sedikit ingin saya titik beratkan di sini. Saya ingin berikan wacana dulu. Sedikit saya sisipkan memang dalam tulisan saya tentang masalah konsep gender dalam Islam. Jadi banyak orang-orang orientalis nih, orang non-muslim yang pusatnya di Kanada. Ada teman saya kiai di Madura, tamatan sana, ambil doktor di sana gitu. Dan dia cerita sama saya di sana itu ada profesor, ada doktor, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka memberikan beasiswa ke negara-negara Islam. Kalau kita Indonesia UIN yang dikasih, yang lulus S1 cum laude, skripsinya bagus, silakan lanjut S2 beasiswa di Kanada. Kemudian dia di sana belajar agama Islam dari orang-orang orientalis ini, orang non-muslim yang sudah belajar Islam. Lalu kemudian pulang, lahirlah seperti jaringan Islam liberal, mengatakan Quran saatnya direvisi, boleh nikah lintas agama, semua orang buat baik bisa masuk surga, dan beragam macam syubhat yang mereka lemparkan. Salah satu yang mereka lemparkan ke tengah-tengah umat Islam, Islam ini membalimi wanita. Kenapa wanita disuruh pakai jilbab? Kenapa nggak dibebasin saja? Mau pakai baju apa terserah, gitu kan? Subhanallah, ada seorang syekh datang dari Timur Tengah ke London beberapa waktu yang lalu, kisah nyata. Kemudian dia diminta ceramah di salah satu Islamic community. Setelah dia ceramah, ternyata ada satu anak muda Nasrani mau masuk Islam, datang ke tempat itu. Mereka minta, syekh bisa sekalian masuk Islam kan enggak? Dia bilang bisa. Lalu pada saat mau dituntun syahadat, dia bilang, syekh sebelum saya syahadat, saya punya 2 pertanyaan dulu. Yang pertama, kenapa kalian muslim ini menyuruh wanita kalian pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Apa alasannya? Padahal kan rambut itu bagus, indah, kenapa enggak diperlihatkan? Kenapa enggak seperti wanita umumnya di Eropa ini? Kata syekhnya, mohon maaf, yang pertama bukan masalah jilbab. Yang pertama, kenapa kalian melarang wanita kalian berjabat tangan sama semua laki-laki? Kenapa hanya untuk orang tertentu saja? Nggak boleh sama semua laki-laki gitu. Kata syekhnya, kau warga negara mana? Dia bilang, saya Inggris. Kamu kenal Ratu Elizabeth tentunya? Dia bilang, iya. Kau bisa salaman nggak sama Ratu Elizabeth? Kata anak muda itu, tidak bisa. Kata syekhnya, kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Kalau ratu cuma sebagian orang yang bisa salaman sama dia, orang-orang yang punya kedudukan saja. Kata syekhnya, semua muslimah seperti Elizabeth, punya kedudukan mulia, nggak boleh sembarangan orang salaman dengan dia. Yang kedua masalah jilbab, dia bilang baiklah. Yang kedua masalah jilbab, kenapa perlu pakai jilbab? Kenapa nggak diperlihatkan rambutnya? Itu kan keindahan dan seterusnya. Syekhnya ngeluarin 2 buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau akan pilih? Kata si anak muda, yang terbungkus. Kata syekhnya, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Dia bilang, itu kan kotor. Kata syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Mereka dibungkus itu karena suci,
Yang boleh buka hanya suaminya, nggak boleh sembarangan orang, gitu kan. Jadi Islam datang dengan konsep yang jelas sebenarnya, gitu kan. Cuman dilemparlah syubhat-syubhat yang meragukan, yang mengatakan Islam menzalimi wanita. Sama kasus juga, kenapa ada cerai di tangan laki-laki? Kenapa bukan di tangan perempuan? Kenapa nggak dibagi rata? Loh, Islam menjawab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cuma dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang ketiga kan? Cuma dua, laki-laki dan perempuan. Salah satunya Allah angkat jadi pemimpin, itulah laki-laki. Itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Dan Allah jadikan cerai di tangan laki-laki supaya laki-laki ini betul-betul mengemban amanah cerai itu, ya dia bisa pegang, maka Allah berikan karakter dia bisa menyimpan itu, tidak mudah mengucapkan cerai. Kalau ibu-ibu yang dikasih kata-kata cerai, satu hari bisa 10 kali ceraikan suaminya. Terlambat beli adonan, beli pesanan, sudah saya ceraikan kamu. Kalau bapak-bapak suaminya, istrinya lupa masak, mau diceraikan gara-gara lupa masak? Kan nggak mungkin. Allah SWT berikan karakter itu. Laki-laki selalu menggunakan akal pikiran, sementara perempuan itu menggunakan perasaan. Contoh yang lain, kalau bapak-bapak lagi masuk mau beli baju di satu toko, kemudian kita lihat nih, bagus, besok saya mau beli deh. Pas kita ke sana tidak ada bajunya. Kira-kira bagaimana karakter laki-laki? Secara umum, dalam ilmu tarbiyah pendidikan, laki-laki itu bilang, oh ya sudahlah, saya ganti tipe yang lain, karena nggak ada. Sudah selesai. Kalau ibu-ibu nggak, lihat baju nih, ternyata ini pakai akal dan pakai perasaan. Sudah cocok, besok saya mau datang beli. Begitu datang besok nggak ada bajunya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Kapan datangnya lagi? Saya mau beli, pesan, harus warna yang sama. Begitu. Perasaan lain. Jadi memang Allah SWT berikan kata cerai di tangan dia, karena dia bisa menggunakan akalnya. Tidak semuanya bisa dikatakan kata-kata cerai. Mungkin ada satu dua laki-laki yang tidak beriman sama Allah lain. Tapi umumnya laki-laki itu pasti bisa lebih menenangkan suasana dulu, bisa memberikan jalan keluar dulu, solusi dulu, seperti itulah. Ya. Kemudian ada sebuah hadis yang mulia Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa. Ya. Sebenarnya ini cukup panjang lebar contoh-contohnya. Kalau diikuti manajemen rumah tangga Islam itu ada 4 jam, 4-5 jam tablik akbar di Malang kemarin. Dan kalau Bapak Ibu sudah ikutin Wesal TV, saya penasehat di sana dan memang ada dijual sama teman-teman Wesal TV DVD manajemen rumah tangga Islami. Kurang lebih 4-5 jam tablik akbar. Ini contoh gender banyak sekali saya jelaskan di situ. Tapi mohon maaf karena ini waktu tidak bisa saya jelasin semua. Saya langsung masuk ke hadis yang mulia. Ada ini intinya sebenarnya. Yang saya bilang belum saya sebutkan itu cuma contoh-contoh banyaknya. Ada hadis yang mulia begini, luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ada seorang sahabiat Nabi, perempuan, setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat asar, lagi zikir habis sholat, dia berdiri di saf perempuan, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, dengan suara terdengar. Kata Nabi SAW, balik, iya. Perempuan itu mengatakan, saya adalah utusan seluruh wanita di Madinah. Seluruh wanita di Madinah. Dan saya ini, kami ini, kaum wanita, punya unek-unek nih. Punya penyampaian yang mau disampaikan. Bisa nggak saya sampaikan? Kata Nabi SAW, silahkan. Jadi maksudnya dia, ada masalah nih antara perempuan dan laki-laki nih. Tolong diberikan jawabannya. Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang, kalian kaum laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Bapak-bapak di sini kalau belum tahu fadilah masjid, saya sampaikan ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang ke masjid, pergi aja sholat 5 waktu itu, dibangunkan satu istana di surga. Kalau dia pulang dari masjid ke rumahnya lagi, dikasih lagi satu istana di surga. Ke masjid saja 15 menit, pulang pergi 2 istana. Ini bukan di Menteng, bukan di mana wilayah yang mahal di muka bumi, di istana di surga hanya sholat. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang ke masjid, setiap langkahnya mengampuni dosa 1 langkah, yang satunya angkat derajatnya di surga. Sholat berjamaahnya dapat 25 kali lipat. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian, wahai laki-laki, di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan masjidnya berjamaah, perbandingannya 25 kali lipat. Dalam hadis lain dikatakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara satu derajat ke derajat di atasnya adalah 500 tahun. Berarti perbedaan sholat berjamaah dengan sendiri itu sekitar 12 tahun lebih, 12.000 tahun lebih derajatnya di surga, gitu kan? Banyak fadilahnya orang ke masjid itu. Tapi perempuan berbeda. Perempuan itu dianjurkan agar dia tidak ke masjid. Kata Nabi SAW, wanita sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada luar rumahnya walaupun masjid. Dan dia sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada di ruang tamunya. Sahabat ini mengatakan, kalian sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kalian mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 kirot pahala, 1 gunung pahala. Siapa yang siapa yang sholat jenazah sampai 1 gunung pahala. Siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat juga 1 gunung pahala. Perempuan boleh sholat jenazah tapi tidak disuruh untuk ke kuburan mengantar jenazah. Artinya begini, seakan-akan sahabat ini bilang, kalian sholat di masjid dapat pahala besar, kami sholatnya di rumah. Kalian boleh ngantar jenazah dapat 1 gunung pahala, kami cuma boleh sholatin, tidak boleh ke kuburan. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya ikhlas, tulus karena Allah seperti mujahid di jalan Allah. Dan yang keempat adalah kalian berjihad di jalan Allah. Masuk medan perang, dibunuh, mati syahid. Mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab, selamatkan 70 keluarganya, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Maka yang terjadi adalah, kata sahabat ini, sementara kami kaum wanita mengurus anak-anak kalian, kemudian memasak buat kalian. Jazakallah khair. Mengurus anak-anak kalian, memasak buat kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Jadi pekerjaan dasar ibu-ibu yang mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, gitu kan? Semua itu yang diangkat oleh sahabat ini, dan menjadi tempat syahwat kalian. Kita tahu ada hadis Nabi, kalau seandainya seorang wanita muslimah dia lagi dicorong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk hubungan biologis, maka dia harus datang. Itu sabda Nabi SAW. Gitu kan? Berarti memenuhi syahwat kalian. Pertanyaan saya, Rasulullah, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Ini beda pekerjaannya, gitu kan? Apakah pahala kami sama kalian sama? Maka Nabi SAW balik ke arah para sahabat laki-laki yang ada dan berkata, ada enggak pertanyaan dalam agama yang lebih penting dari ini? Maksudnya kata Nabi SAW ingin memberikan wacana kepada para sahabat dan kita semua, kalau laki-laki sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, perempuan juga sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, maka akan sempurna kehidupan bermasyarakat ini. Karena masing-masing menjalankan tugas. Yang kacau balau ini kalau perempuan desak-desakan sama laki-laki, yang laki-laki mengambil alih pekerjaan perempuan, ini jadi kacau semua. Saya pernah temukan ada seseorang muslim, dia sibuk nyapu ngepel di rumahnya, istrinya kerja di kantor. Waktu saya bel rumahnya, di sebelah kanan ada kain pel, ada kain lap, di sini sapu, yang satunya kain pel. Mana suamian, istrian tuh mana? Lagi kerja di kantor. Ini kenapa terbalik ini? Bukan tidak boleh kerja ya, boleh kerja, tapi jangan bengkalikan kewajiban. Cuma di sini sahabat ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwasanya mengurus pekerjaan masing-masing yang telah Allah bebankan itu sudah cukup memberikan pahala yang sama. Untuk apa kalau begitu berebut? Gitu kan? Seperti itulah gambarannya.